Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Setia Hermawan, mahasiswa dari kampus Timata. Iya, di sini saya akan membuat sebuah tutorial cara membuat store prosedur pada MySQL. Nah, di sini tadi saya sudah membuat untuk database-nya, yaitu nama database-nya sendiri yaitu store prosedur, yang di dalamnya ada tabel mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. Seperti itu. Oke, bisa kita lihat langsung di video ini. Saya akan menggunakan dulu untuk database-nya store prosedur. Kemudian kita lihat untuk tabelnya ada 3, dosen, mahasiswa, dan mata kuliah, seperti itu. Kemudian di sini saya akan melihat apakah di database saya ini udah ada untuk prosedurnya atau belum. Oke. Kita bisa menggunakan perintah show prosedur status. Nah, bisa dilihat masih belum ada, masih kosong, jadi belum ada store prosedur yang sudah dibuat di database yang saya buat ini. Oke, kita bisa cek dulu di tabel mahasiswa. Terdapat beberapa data, yaitu ada 6 data seperti pada video ini. Kemudian untuk cara membuat prosedurnya bisa menggunakan perintah yang ada di video saya kali ini. Delimiter, kemudian create prosedur dengan nama getMHS. Nah, itu nanti jadi kita untuk memanggilnya bisa pakai menggunakan getMHS itu sendiri, seperti itu. Select bintang Chrome mahasiswa, kita ambil datanya dari tabel mahasiswa, kemudian kita N diakhiri, kita jangan lupa kasih delimiter juga di akhirnya, titik koma. Kemudian untuk kita panggilnya, kita execute dulu. Sesudah di-execute, jangan lupa untuk kita panggil. Nah, call get mahasiswa untuk panggilnya. Nah, nanti otomatis akan memunculkan data dari prosedur yang telah kita buat tadi barusan, seperti itu. Nah, kemudian di sini saya akan akan membuat sebuah prosedur untuk mata kuliah, di mana nanti di sini akan memunculkan data mata kuliah berdasarkan semester yang ada, seperti itu. Nah, untuk caranya bisa diikuti pada video yang saya buat ini. Create prosedur namanya get mk semester by semester. Nah, jadi di sini nanti saya ini membuat prosedur di mana nanti akan menampilkan sebuah data mata kuliah berdasarkan semester yang diinputkan, seperti itu. Di sini kan di data saya ini hanya ada untuk semester 3, jadi nanti di video ini hanya akan muncul mata kuliah yang ada di semester 3 saja, seperti itu. Oke, bisa kita jalankan dulu untuk perintahnya, query-nya. Kemudian coba saya panggil call get mk by semester dalam kurung. Nah, di sini kan saya ketikkan 3. Nah, di sini jadi kita memanggil untuk mata kuliah yang ada di semester 3, seperti itu. Kalau misalkan saya panggil di semester 2, otomatis tidak akan muncul karena di data di mata kuliah yang ada hanya data di semester 3 saja, seperti itu. Kemudian selanjutnya saya akan membuat prosedur untuk memanggil data mata kuliah berdasarkan dari semester dan berapa SKS yang ditempuh, seperti itu. Bisa kita lihat di video create prosedur get mk by semester sem SKS. Jadi nanti untuk panggilnya kita bisa menggunakan query tersebut. Nah, di sini kita umpamakan semester kita isikan integernya 2, kemudian juga untuk yang SKS juga integernya 2. Kemudian begin select bintang from mata kuliah. Di mana data semester itu sama dengan SMT yang tadi kita masukkan di in sama dengan SMT. Jadi kita perumpamakan semester itu sebagai SMT dan
SKS sebagai SKS 2 seperti itu. Kemudian kita tuliskan N, kemudian delimiter, titik koma. Kemudian coba kita jalankan. Oke, perintahnya sudah terbuat, sudah tersimpan. Kemudian coba kita panggil perintah tersebut. Call get mk by sem SKS 3,2. Jadi di sini saya akan mengambil data dari semester ketiga 2 SKS seperti itu. Kalau misalkan saya mengambil itu tinggal dirubah di 1, jadi kita akan melihat data dari semester 3 dan yang ada 1 SKS seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya saya akan membuat sebuah prosedur untuk menampilkan jumlah SKS. Nah, di sini bisa kita lihat set at SMT sama dengan 3. Jadi, di sini nanti saya akan melihat berapa jumlah semester yang ada. Seperti ini. Jadi kan set SMT sama dengan 3, jadi kita berapakah yang ada di semester 3 seperti itu. Berapa mata kuliah yang ada di semester 3. Call get mk by semester at SMT. Nah, jadi akan muncul seperti ini. Akan muncul 3 mata kuliah di semester 3. Seperti itu. Seperti itu. Kemudian saya berikutnya membuat prosedur lagi, di mana prosedur ini digunakan untuk menambahkan data dosen. Untuk perintahnya bisa dilihat pada video. Create prosedur add dosen. In kode dosen integer. Untuk length-nya saya buat 10, kemudian in nama dosen saya buat variabel karakter, saya buat 35, kemudian juga in alamat dosen, varchar juga sama, masih 35. Kemudian begin select bintang insert into dosen. Where-nya ini kita jangan lupa kode dosen. Kemudian nama dosen sama alamat dosen. Jadi nanti kita akan memasukkan berdasarkan urutan itu. Kode dosen, kemudian nama dosen dan juga alamatnya. Oke, kemudian kita N. Delimiter. Kita jalankan perintahnya, query-nya. Coba kita cek dulu nama dosennya. Nah, di sini ada 5 dosen ya. Ada Soeharto, Marto, Rahmawati, Bambang, sama Nurul. Nah, untuk cara menambahkannya add dosen tadi bisa dengan perintah seperti ini. Call add dosen, kemudian dalam kurung bisa langsung menambahkan kode dosennya, kemudian nama dosennya, dan juga alamat dosennya. Jangan lupa dikasih tanda petik, biar untuk sintaksnya nggak error. Oke, kita jalankan. Sukses. Nah, sekarang kita cek di select bintang from dosen, apakah muncul. Nah, di bawah sendiri akan muncul kode dosen, nama dosen, dan alamat yang telah kita tambahkan di prosedur call add dosen tadi, seperti itu. Selanjutnya, untuk ini saya buat lagi prosedur baru, di mana prosedur ini berguna untuk melihat jumlah dosen yang ada di tabel dosen. Untuk perintahnya seperti ini, create prosedur jumlah dosen out. Jadi ini out ini untuk menampilkan jumlah dosen. Begin select count. Nah, count ini untuk menghitung berapa kode dosen yang ada di tabel dosen, seperti itu.
into jumlah dosen. From dosen. N delimiter titik koma. Kemudian kita simpan, kita jalankan query-nya. Nah, kemudian kita call jumlah dosen. Titik koma. Add jumlah dos. Oke. Jumlah dosen dan jumlah. Jadi kita umpamakan jumlah dosen ini sebagai jumlah dosen. Nah, seperti itu hasilnya akan muncul 6. Karena total dari dosen yang ada di tabel dosen saat ini ada 6 dosen. Seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan membuat prosedur untuk menghitung jumlah SKS. Nah, SKS yang ada di tabel semester. Yang ada di tabel mata kuliah. Nah, untuk perintahnya seperti itu, delimiter create prosedur count by SKS. In out varchar itu saya isi dengan itu, kemudian begin select count, jadi kita menghitung kode mata kuliah into var from mata kuliah, where SKS sama dengan var, kemudian n delimiter titik koma, kita jalankan terlebih dahulu. Oke, perintahnya sudah saya jalankan. Kemudian untuk itu kita set dulu select SKS sama dengan 2. Maaf. Kemudian saya call count by SKS at SKS, jalankan. Oke, sudah. Kemudian select at SKS titik koma. Nah, jadi di sini kita akan menampilkan SKS tadi kan di sini kan kita setnya 2. Jadi kita akan mencari berapa total SKS 2 yang ada di tabel mata kuliah. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kita setnya 1, berarti otomatis ketika kita call di situ akan muncul totalnya yang 1 SKS ada 2 mata kuliah, seperti itu. Kemudian untuk yang terakhir saya akan membuat sebuah prosedur untuk menghitung jumlah gender. Untuk perintahnya create prosedur count by gender. Nah, in gender saya buat sebagai varchar. Kemudian out-nya ini keluarannya adalah total dari gender tersebut. Nanti ada berapa, seperti itu. Integer bisa buat 2. Begin select bintang, select count name into total from mahasiswa, where jenis kelamin, sama dengan gender. Oke, titik koma, and delimiter. Nah, kemudian saya di sini bisa call untuk panggilnya count
call count by gender dalam kurung. Nah, ini di sini kita mau mencari jenis kelamin apa, L atau P. Nah, jadi kalau misalkan kita L, bisa kita L itu baru kita tambahkan total. Nah, baru kita jalankan nanti. Oke, maaf. Seperti itu. Select add total. Nah, jadi ada 3. Seperti itu. Kalau misalkan kita mau ganti P, tinggal P. Kita jalankan lagi, kita select lagi. Kita jalankan 3. Coba kita cek apakah benar di tabel mahasiswa itu ada 3 perempuan dan 3 lelaki. Bisa seperti itu. Nah, totalnya ada 3 dan 3. Seperti itu. Oke, untuk tutorialnya cukup sampai di sini. Terima kasih.